kami tahan dulu. Tapi kembali lagi tetap silakan lapor kalau memang tidak percaya atau gimana. Ya sudah. Nah kemudian di situ juga sebelum saya berangkat untuk lapor itu, si suami terlapor itu malah menyarankan kalau enggak anaknya diadu aja dengan anak ini atas pengakuan kalau misalkan itu memang anak saya dan kawan-kawan itu menembak peluru karet itu ke anak atau saudara atau ponakannya gitu kan. Oke, Tribuners dimanapun berada, pada saat ini kita sudah bertemu dengan orang tua dari korban ya, korban yang mana korban ini diduga mendapatkan tindakan si ketua RT, oknum ketua RT ini menjewer anak si korban, yakni anak dari Bang Dodi ya Bang ya? Iya, gimana kabarnya Bang? Izin Bang. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya, Bang Dodi, kita ketahui bahwasannya kita sudah melaporkan ini ke pihak kepolisian ya kan. Saat ini prosesnya sudah ada bentuk laporan polisi gitu kan. Betul. Nah, kita ingin tahu nih cerita seperti apa sih Bang Dodi, kronologi yang kita sampaikan sampai dengan kita melaporkan kepada pihak kepolisian nih Bang. Iya, jadi gini nih Mas. Kronologi awal itu pada saat hari Senin siang itu 6 Juli 6 Juli ya. 2026. Itu pas kebetulan juga saya lagi istirahat pulang kerja itu Mas. Jam istirahat saya pas pulang kerja. Nah, dan kebetulan juga yang anak teman saya sebelah rumah yang jadi korban juga itu pas lagi libur di situ. Nah, jadi itu juga pas lagi momen liburan sekolah, masih momen liburan sekolah. Nah, kemudian anak itu lagi main lah tembak-tembakan jenis tapel, tembak peluru karet itu kan. Nah jadi nggak lama saya dari baru nyampe istirahat itu, si anak saya ini pulang ke rumah ngadu bahwasanya habis dijewer sama Bu RT. Nah, jadi kemudian kenapa ya, dia bilang anak saya itu, pengakuan anak saya tidak tahu kenapa karena lagi main tembak-tembakan itu tiba-tiba disamperin sama si RT ini dengan ada bahasa marah, bentak keras itu, kemudian disertai dengan adanya jewer atau menarik telinga saya itu, anak saya sampai memar dan merah. Jadi pengakuan dari anak saya itu dia agak lama jewer itu agak ditarik gitu, jadi agak dipelintir gitu, makanya dia sempat jadi memar dan merah. Nah kemudian saya datengin tuh dengan yang anak satunya itu lagi, saya datengin dengan tujuan sebenarnya untuk ini Mas, saya pengen selesai saat itu juga. Kalaupun memang benar ya ada klarifikasi, tujuannya ya minta maaf karena sesuai dengan bukan sesuai ya, jadi kekeluargaan lah. Awalnya ya. Awalnya itu, kalaupun memang benar ya, kalau bisa ya sebagai pamong, sebagai tokoh ya minta maaf lah ya. Kami juga bisa memaklumi mungkin kekhilafan atau bagaimana. Tapi yang ada sebaliknya, kami tidak mendapatkan itu, justru malah si orang tua terlapor itu ibunya itu dia dengan bahasa enggak ada tuh ngejewer nggak ada gitu kan. Nah kami perjelas lagi, kalaupun ada ya minta maaf gitu kan, tapi tetap tidak ada, masih mengelak, bentuknya terlapor juga mengelak. Yang ada malah
si ibu terlapor itu malah menantang kami. Silakan lapor, buat laporan kalau memang ini. Kami tahan dulu. Tapi kembali lagi tetap silakan lapor kalau memang tidak percaya atau gimana. Yoi, sudah. Nah, kemudian di situ juga sebelum saya berangkat untuk lapor itu, si suami terlapor itu malah menyarankan kalau enggak anaknya diadu aja dengan anak ini atas pengakuan kalau misalkan itu memang anak saya dan kawan-kawan itu menembak peluru karet itu ke anak atau saudara ponakannya gitu kan. Tapi kan dijawab sama ayahnya si Farel yang salah satu yang jadi korban juga. Daripada anaknya yang diadu, bapaknya aja yang diadu gitu kan. Nantangin gitu ya. Iya, bapaknya yang diadu gitu kan. Kalau seperti itu. Nah, akhirnya berangkatlah saya dan istri saya ke Polsek. Untuk kapan kita sebagai orang tua pertama kali mengetahui anak kita diduga dijewer dan dimarahin nih Bang? Pada saat kapan tuh Bang? Saat pas dia kejadian itu tanggal 6 itu ya Bang ya? Iya, jam siang itu. Jadi pada saat itu dia mengaku demikian. Nah, jadi kami perjelas untuk ke rumah si terlapor itu. Nah, pada akhirnya kemudian ya terus kami buat laporan dan dari salah satu petugas Polsek di Labuan Ratu menyarankan kami untuk mediasi. Kemudian dihubungilah Babin Kamtibmas Kelurahan Kedaton. Akhirnya sore hari kami datang ke rumah Kepala Lingkungan 3 untuk didamaikan dengan si terlapor. Nah, di situ kami pun karena memang tidak ada niat untuk sampai seperti ini ya kami ikuti. Jadi kami damai situ kan. Nah, poinnya saya juga termasuk istri saya ya, menurut kami itu tidak ada kepantasan dari seorang RT berlaku demikian terhadap anak di bawah umur. Jadi kami minta dia mundur, berhenti dari RT. Nah, kemudian tadinya di situ saat sebelum adanya saya bilang demikian, dia masih bersikeras belum mengakui di saat RJ itu. Kemudian setelah ditanya Babin dan kepala lingkungan, barulah dia mengakui dan minta maaf, tapi tidak tulus minta maafnya. Dan itu mengakui hanya memegang telinga anak saya, tidak ada menyewer dari pengakuan dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kondisi anak ketika tiba di rumah nih Bang? Kondisi si anak kita Bang? Kondisi anak itu dia memerah kupingnya, telinganya memerah memar itu. Kemudian dia shock itu kan. Dan di situ jadi ada rasa ketakutan gitu. Ketakutan terhadap sosok terlapor ini ya, sampai sekarang pun si anak saya dan juga kawan-kawannya, biasanya kalau dia ada warung Mas di dekat itu kan biasanya dia Mas berani lewat rumah itu gak ada apa-apa. Nah, setelah nggak berani. Ya, setelah kejadian itu dia tidak berani, jadi dia muter, jadi lebih jauh dia untuk warung itu. Jadi kita memang melihat sendiri kondisi kemerahan atau memar di bagian telinga ya Bang ya? Iya. Terlihat jelas Bang, sampai kita videokan juga Bang? Oke. Saya sempat videokan, saya sempat foto. Dan kemudian apakah anak Anda ini mendapatkan pemeriksaan medis setelah kejadian Bang? Nah, pada saat itu karena kami tidak ada kepikiran akan panjang sampai sekarang ini Mas. Karena niat kami itu kan ya seperti dari awal lah, niat kami itu ingin selesai dengan cara baik-baik, cara keluargaan. Jadi kami tidak ada niat sampai bias medis Mas. Nah, kemudian
setelah setelah berjalannya waktu dan setelah disepakati perdamaian itu dengan persyaratan dia mengundurkan diri, bermaterai, ya kami anggap ya selesailah masalah itu Mas ya. Nah, dan berjalannya waktu itu tiba-tiba kok saya ketahuin si terlapor ini masih melaksanakan aktivitasnya sebagai RT. Dan saya konfirmasi ke Babin Kamtibmas terkait ini. Nah, kebenaran status ini bagaimana? Kemudian dijawab dengan Babin Kamtibmas itu kewenangan Lurah Kedaton. Akhirnya saya jawab, oh begitu ya sudah, kalau begitu saya akan tindak lanjut ke Camat Kedaton gitu Mas. Nah, kemudian kata Camat Kedaton nanti akan dikomunikasikan dulu dengan lurah dan para babin terkait. Dan esok harinya, nah itu saya pas ketahuan itu pas hari Minggu tanggal 2 Agustus. Nah, Ya, Bang, apakah ada bukti medis ataupun dokumentasi terkait kondisi anak, Bang? Ada visum itu, Bang, ya namanya? Kalau bukti medis, karena saat itu saya tidak ada niat sampai panjang seperti ini, itu baru dilakukan setelah saya membuat laporan ke polisi ya? Ya, kepolisian. Dan kalau dokumentasi terkait kondisi anak itu ada saat kejadian itu. Nah, itu juga saya pas malam Rabu dini hari saya buat laporan tanggal 5 Agustus itu. Nah, pagi harinya saya langsung ke Dinas Perlindungan Perempuan PPA Provinsi Lampung untuk koordinasi ya. Pada saat kejadian itu apakah ada saksi yang melihat kejadian tersebut, Bang? Kalau untuk saksi itu saya kurang jelas Mas ya. Karena kan saya juga tidak ada di situ. Yang pasti anak kita begitu kejadian langsung pulang ke rumah nangis gitu ya. Nah, kemudian Bang, sebelum kejadian apakah memang pernah terjadi persoalan antara anak Abang dengan anak terlapor nih, Bang? Kalau sebelum kejadian memang sebenarnya tidak ada Mas histori dengan anak saya dengan anak terlapor. Tapi kalau untuk dengan keluarganya, terutama orang tua, itu dulu udah pernah terjadi. Itu lama kali itu, lama sekali. Dan itu sempat didamaikan dengan RT, selesai. Kemudian terjadi lagi adiknya Mas. Adiknya juga ya pokoknya awal mula historinya ini bukan dari pihak saya Mas yang bermasalah atau membuat masalah, tapi dari pihak terlapor. Nah Bang, apakah pernah Abang menerima teguran Bang dari Pamong ini Bang terkait persoalan tersebut Bang? Gimana? Apakah Abang pernah nih menerima teguran dari ketua RT tersebut Bang? Teguran terkait persoalan tersebut gitu loh, persoalan yang dihadapi anak kita itu. Oh sebelumnya ya. Kalau itu kan namanya anak-anak, saya belum secara pribadi dengan saya belum pernah ya secara pribadi dengan saya. Nah, berarti anak-anak berarti ya? Iya namanya anak-anak Mas itu kan. Karena sebelum kejadian itu adik anak saya yang paling bungsu ini juga sempat mengalami penjeweran juga Mas. Berarti ada 2 korban? Anak Abang sama anak tapi yang itu udah beberapa hari kemudian, sebelumnya. Kemudian anak Abang. Tapi itu tidak saya gubris Mas. Nah ini kok kejadian lagi ke anak kita, anak saya lagi gitu kan. Dan juga ada apa sih kok si RT ini, kalaupun memang namanya anak-anak ini kan ya umur segitu masih nakal Mas ya. Bang, sebelumnya kan pernah dilakukan mediasi nih Bang. Untuk kesepakatannya sebenarnya apa sih Bang? Poinnya Bang? Kesepakatannya ini saya cuma satu Mas. Kesepakatannya cuma dia
berhenti jadi RT, mundur jadi RT karena ketidakpantasannya sebagai RT, sebagai tokoh masyarakat bertingkah laku demikian terhadap anak di bawah umur, dan itu sudah terjadi tidak hanya sekali. Nah, itu saya tidak ada tujuan yang ke arah kompensasi segala macam, tidak ada Mas. Saya bukan sana Mas. Saya ingin tetap ini segera diproses dan sampai ke ada tuntutan di pengadilan. Yang saya cari cuma untuk keadilan untuk anak saya menurut hukum Mas. Nah, mengapa abang ini tetap melanjutkan kepada pelaporan kepolisian nih bang? Ya itu tadi Mas, karena tadi sudah dilakukan RJ dan ternyata pada proses berjalannya waktu saya ketahuin dan tadi Mas kan itu kan ketemu lurah tuh. Nah, setelah ketemu lurah, dari tanggapan dari lurah itu benar kewenangan saya. Jadi karena saya tidak bisa, si lurah bilang dan RT itu pengunduran diri itu sudah saya terima, tapi saya tidak bisa memutuskan karena RT dimilih oleh warga. Nah, jadi itu harus ada rembuk warga. Nah, saya jawab, Pak, kalau demikian caranya rasanya sangat mustahil karena hampir sebagian besar warga di RT saya itu masih keluarga besar dari RT. Berulang kali saya perjelas dan itu dibenarkan oleh Kepala Lingkungan 3. Nah bang, kemudian lurah itu tetap bersikeras. Akhirnya terjadilah rembuk warga itu di Selasa malam Rabu tanggal 4 Agustus di musola. Nah, jadi terjadilah rembuk itu habis ibadah Isya, dan seperti yang sudah saya duga bahwasannya hasilnya akan seperti apa. Ya saya cuma hanya menyaksikan saja Mas. Saya tidak akan banyak bicara di situ Mas. Dia menyaksikan. Saya bicara setelah selesai dan setelah diketahui hasilnya warga tidak setuju, RT mundur. Nah, karena warga ini tidak tahu duduk permasalahannya. Dia hanya tahu RT itu mengundurkan diri, tapi dia tidak tahu sebab akibat sebelumnya. Nah, jadi setelah itu saya tegaskan di depan lurah, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan para RT perwakilan dari yang lain di Kecamatan itu, kemudian di seluruh warga RT 011 saya tegaskan, saya nyatakan bahwa perdamaian kemarin pada tanggal 8 Juli 2026 hari Rabu itu tidak berlaku. Nah, karena di sini tidak terpenuhi unsur persyaratannya, walaupun dengan dalih si terlapor bilang saya sudah memenuhi, saya mundurkan diri, tapi warga tidak setuju. Nah, dia membawa warga, ya udah warga ya warga, nggak apa-apa itu kan. Jadi saya tegaskan di situ, saya lanjut proses hukum malam itu juga ke Polresta. Nah, akhirnya saya berangkatlah di situ Mas, Polresta. Bang, apa yang abang harapkan dari proses hukum yang berjalan ini bang? Ya, proses hukum ini yang saya harapkan berjalan dengan lancar, ya sesuai dengan yang saya harapkan itu adalah ada keadilan untuk anak saya di mata hukum, karena saya juga setelah peristiwa di rembuk warga kemarin itu juga sudah sama saja menginjak-injak harga diri saya dan martabat keluarga saya. Ya, saya merasa di situ. Kenapa? Karena setelah warga tidak setuju, warga terasa happy itu Mas. Nah, jadi saya di situ saya merasa marah di situ, saya merasa harga diri saya diinjak-injak di situ. Jadi kalau saya sudah demikian, udah harga diri saya tidak akan mundur lagi, saya akan maju di situ. Bahkan itu sampai Babin Kamtibmas itu melobi minta tolong terhadap ibunya si Farel itu untuk melobi istri saya agar jangan sampai lapor. Tapi saya WA di siang harinya pada hari Rabu itu bahwasannya ya mohon maaf karena apa yang Bapak minta
melalui Ibu Aprianti itu tidak terjadi, tidak bisa lagi proses hukum berlanjut karena saya tegaskan juga peristiwa rembuk warga itu sudah menginjak-injak harga diri dan martabat keluarga saya. Jadi saya tegaskan di situ, bendera perang saya kibarkan di situ. Nah, Bang, apakah ada komunikasi atau upaya penyelesaian kembali setelah laporan dibuat nih, Bang? Kalau komunikasi itu tidak ada, Mas. Jadi komunikasi hanya terjadi saat hari kejadian dan saat proses perdamaian, tanggal 6 Juli dan tanggal 8 Juli. Dan dari hari kejadian sampai sebelum malam rembuk warga itu tidak ada inisiatif dari si terlapor untuk secara pribadi datang meminta maaf secara tulus. Dan kalaupun kemarin ini pas di rembuk warga, si terlapor ini dia menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada saya, kepada istri saya atas kekilafannya. Mungkin ini tidak akan lanjut, Mas. Mungkin tidak akan lanjut. Karena saya juga manusia yang masih punya hati nurani, Mas. Nah, kalau perlu sampai ke presiden juga saya akan temui tentang keadilan untuk anak saya. Nah, Bang, kemudian pada saat kejadian apakah ada rekaman CCTV atau video yang merekam kejadian tersebut, Bang? Kan di situ tuh gini, Mas. Kayak untuk CCTV memang belum ada dan tidak ada, Mas. Di CCTV memang situ tidak ada. Kemudian juga untuk video dari ini juga tidak ada yang merekam video itu. Karena juga itu kan spontanitas juga tuh, Mas. Pada saat itu siapa saja sih, Bang, yang berada di lokasi kejadian, Bang? Selain anak Abang? Kalau dari lokasi anak kejadian itu ya anak-anak, Mas. Jadi hanya anak-anak saya dan anak-anak tetangga-tetangga yang lain. Nah, kalau untuk siapa-siapanya saya kurang tahu persis siapa-siapanya. Nah, memang kejadian itu bukan di depan rumah RT tapi di depan rumah tetangga saya, tapi tidak jauh dari rumah RT. Apakah ada saksi yang melihat langsung tindakan menjewer tersebut, Bang? Nah, kalau untuk itu untuk saksi yang melihat langsung itu saya tidak Tahu persis ya? tahu persis, Mas, ada atau tidaknya. Tapi yang tahu cuman anak saya dan si Farel, anak tetangga saya sebelah rumah saya, Mas. Itu yang mengalami. Nah, Bang, satu lagi. Harapannya apa sih, Bang, dengan adanya kita pelaporan, kemudian kita tadi sempat meminta supaya dia diberhentikan sebagai pamong. Apa sih, Bang, yang menjadi harapan selain itu, Bang? Sebenarnya gini, saya mintakan tadi itu kan dia mundur berhenti jadi RT. Saya itu cuman ya di tempat saya tuh punya sosok RT yang pertama berintegritas. Kemudian juga dia bisa mengayomi warganya. Ya kalau bisa sih ya, namanya RT di zaman sekarang itu ya ada program-program apa untuk warganya itu kan. Ya diajak aktif lah warga di Tempat kita ya. Jadi warga itu merasa benar-benar punya RT gitu, Mas. Bukan terayomi lah ya. Mengayomi, bukan hanya karena dan juga terkait itu juga bantuan-bantuan itu tersampaikan secara langsung ke yang membutuhkan berhak, bukan dipilih-pilih atau atas dasar ini yang pro dengan RT, ini yang nggak pro dengan RT. Nah, kalau bisa sih ya itu yang saya harapkan, punya RT program yang jelas. Oke, Tribun Dimanapun Berada, pada hari ini sudah mewawancari secara khusus kepada orang tua dari korban yang dijewer oleh oknum ketua RT di Bandar Lampung. Dan begitu laporan dari saya. Terima kasih. Makasih banyak nih, Bang Dodi. Mas, ya makasih sama-sama, Mas. Di atensi.